Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Pak Nunu yang sedang dalam proses mengikuti kegiatan guru penggerak dari SMP Negeri 1 Dharma. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa rangkaian kegiatan dalam rangka mengikuti guru penggerak itu sangat banyak, sehingga mohon Bapak Ibu maklum apabila beberapa kegiatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pak Nunu sebagai PNS di sini banyak terganggu, tetapi alhamdulillah dalam hal ini masih bisa dilaksanakan baik sebagai CGP maupun sebagai guru di kelas. Nah, yang saya tahu dalam proses guru penggerak Pak Nunu itu sudah melalui pendampingan yang sudah dilaksanakan 2 kali dan seharusnya dilaksanakan sebanyak 6 kali. Dan itu melibatkan juga beberapa guru yang ikut terlibat di dalamnya dalam hal memberikan beberapa informasi atau masukan terkait dengan program yang sedang dilaksanakan. Nah, di samping pendampingan juga telah melaksanakan lokakarya dan kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Yang pertama modul 1 ya, judulnya Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah dilaksanakan. Lalu yang kedua modul nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir yang sekarang ini modul yang keempat tentang disiplin positif ya, budaya positif. Diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak dengan tema budaya positif. Nah, istilah diseminasi ini adalah penyebarluasan atau penyampaian informasi yang mudah-mudahan sangat berguna bagi kita, yang di dalamnya nanti mencakup materi tentang inovasi-inovasi bagaimana peran kita sebagai pendidik, peran kita sebagai pengajar dalam rangka menciptakan para peserta didik kita memiliki budaya positif ya, budaya positif. Nah, untuk itu yang saya harapkan pada Bapak dan Ibu, mohon dukungan kepada Pak Nunu dalam rangka mengikuti kegiatan CGP calon guru penggerak, dan dalam waktu yang singkat mudah-mudahan jadi guru penggerak yang memang ini sangat diwajibkan bagi semua pendidik ya, terutama ASN, bahkan yang non ASN juga P3K diharuskan mengikuti guru penggerak. Nah, mudah-mudahan Pak Nunu sebagai pemula ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih lama pensiun mudah-mudahan bisa mengikuti jejak langkah Pak Nunu mengikuti CGP. Dan selamat Pak Nunu, silakan disampaikan materi yang sudah disiapkan, dan mohon Bapak Ibu untuk mengikuti sampai selesai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan ini, dan tak lupa juga saya sampaikan
terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang mana pada kegiatan ini mungkin telah mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang sudah dilalui selama 2 bulan ini, di mana dalam 2 bulan ini saya sudah melalui 4 modul. Salah satunya yang pertama tadi ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sambil berdiri ya. Kagok sambil duduk. Ya, yang pertama ada modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana di dalamnya salah satu hal yang saya ingat dalam modul itu ada sebuah kalimat yang dikutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah seorang petani pendidikan. Ibaratnya seorang petani pendidikan, di mana guru itu hanya bisa menyiapkan lahan yang subur. Jadi guru tidak diibaratkan seorang petani yang tidak bisa mengubah padi menjadi jagung, tapi guru hanya bisa menyiapkan lahan yang subur dan memastikan padi itu atau tanaman itu tidak terkena oleh hama. Hal tersebut dihubungkan bahwa anak itu membutuhkan pendidikan berdasarkan 2 kodrat yang mereka miliki. Ada 2 buah kodrat, diantaranya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu yang saya dapat di modul 1. Kodrat alam di sini berhubungan dengan sosial, kebudayaan, keluarga dan lain-lain. Sedangkan kodrat zaman ini berhubungan dengan zamannya, bahwa anak dibutuhkan pembelajaran yang sesuai zamannya. Selain sesuai kodrat alam, tadi sesuai dengan zamannya juga. Itu. Kemudian pada modul kedua, materi yang saya dapatkan adalah tentang visi guru penggerak. Ya. Visi guru penggerak kemarin, ya. Kemarin visi guru penggerak ketika pendampingan saya melibatkan guru-guru, di mana di dalamnya adalah membahas visi pribadi. Visi pribadi yang diselaraskan dengan visi sekolah. Tentu kita sebagai seorang pendidik punya harapan untuk siswa dan siswi kita. Kemarin ketika pendampingan di individu, Bapak dan Ibu guru di situ menuliskan harapan-harapannya. Dan harapan-harapan disitulah yang harus kita wujudkan. Bagaimana caranya? Maka dibuatlah program, dibuatlah regulasi gitu untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Dan pada kesempatan kali ini saya melaksanakan desiminasi dalam modul yang keempat, yaitu budaya positif atau disiplin positif yang bisa kita terapkan pada siswa dan siswi kita atau di lingkungan sekolah, khususnya di kelas. Begitu. Mungkin langsung saja ke pemaparan materi di sini. Disiplin positif tentunya bagi rekan-rekan yang sudah pernah mengisi aksi nyata di PMM dengan topik disiplin positif pasti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, di sini ada yang sudah tahu barangkali disiplin positif? Karena yang saya tahu ada beberapa yang sudah mengerjakan fokus manto. Apa bagus disiplin positif? Disiplin positif menurut pribadi adalah sebuah aturan yang tidak ada unsur paksaan demi menjaga kondusivitas dan disiplin pada setiap kelas. Iya. Intinya berbicara tentang disiplin positif. Kasih tepuk tangan dulu buat kamu semua. Ya. Ya.
Disiplin positif itu adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik atas dasar motivasi internal atau motivasi yang lahir atas kesadaran sendiri, bukan paksaan. Nanti yang akan kita bahas salah satunya ada konsekuensi dan hukuman. Ya, ada konsekuensi dan hukuman. Nah, pada diseminasi kali ini topik yang akan dibahas ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini adalah yang akan kita bahas. Yang pertama, di sini tentang paradigma perubahan. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sebenarnya ini bisa dipraktekkan, tapi kita coba bacakan saja. Sobeklah sebuah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, jadi ini diibaratkan kita memegang sebuah benda. Nah, teman kita bisa merayu kita, memaksa kita supaya tangan kita terbuka. Nah, siapa yang bisa membuka kepalan tangan kita? Diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Ya, hanya diri kita sendiri. Nah, ini ilustrasinya. Selanjutnya, perubahan paradigma. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma teori. Yang biasanya ilusi guru itu harus mengontrol murid. Jadi kumaha cek guru, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hanya dengan kritikan, kadang-kadang hardikan, gitu ya. Intimidasi, gitu ya, bisa mengubah karakter seseorang. Anggapan kita kebanyakan kan kadang seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang yang lebih dewasa bisa punya hak untuk memaksa orang yang lebih muda, gitu ya. Nah, ini simulasinya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terkadang di sini kita selalu mencoba agar orang lain itu sama dengan kita. Nama kata Pak Irma, kita harus saling memaklumi, gitu. Ya, gitu. Jadi semua orang itu punya hak untuk berbeda. Ya, punya hak untuk berbeda. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk selalu dicap bahwa itu adalah kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan.
Jadi ketika melakukan kesalahan itu pasti ada tujuannya, gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu pandangannya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada tempat apa tuh? Rujukan gagal. Nah, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang kalah. Seharusnya tidak berdasarkan teori kontrol, di sini berpikir menang-menang. Jadi tidak menyalahkan. Tidak ada kata salah. Gitu ya. Yang ada itu menang-menang. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain mengenali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin identiknya dengan hukuman. Biasanya seperti itu. Atau paksaan, gitu ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang bersifat positif. Contohnya ada di profil pelajar Pancasila yang 6. Contohnya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ke yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini karena dorongan eksternal, bukan atas dasar kesadaran sendiri, tapi melakukan itu karena takut dihukum. Ya, karena takut dihukum. Selanjutnya yang kedua, motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contoh kalimatnya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut. Jadi karena ada imbalan, ya. Nah, ini yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif yang menjadi tujuan pada materi ini, atau tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri. Tadi yang diilustrasikan di awal, bahwa yang mengendalikan diri kita sendiri ya kita, bukan orang lain. Sehingga PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran itu, gitu ya. Selanjutnya di sini ada kutipan kalimat dari Ki Hajar Dewantara tentang kemerdekaan. Merdeka itu bebas, bukan bebas dalam artian negatif. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri. Ya. Jadi kemerdekaan itu adalah memberikan kebebasan kepada diri kita sendiri tanpa merusak atau mengganggu kemerdekaan orang lain. Gitu. Selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini restitusi. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang apa arti yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Biasanya, nah ini di kasusnya misalkan ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, yang anggaplah kita kesalahan, gitu ya. Anggap kita bagaimana memulihkan mereka agar mereka bisa diterima kembali di lingkungan mereka dan mereka kembali menjadi anak yang lebih baik, gitu. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuan dari restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, selanjutnya yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini nanti akan ada hubungan dengan materi yang selanjutnya, ada yang namanya segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, saya yakin semuanya di sini sudah melakukan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan siswa dan siswinya. Ya. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu lahirnya dari satu arah, hanya dari guru. Sedangkan keyakinan itu berdasarkan kesepakatan bersama, dengan harapan siswa tersebut dapat melakukan hal-hal yang positif, tidak melanggar apa yang sudah disepakati bersama. Salah satu contohnya kemarin, tujuan dari pendampingan individu, ya, pendampingan individu adalah melahirkan harapan-harapan yang dituliskan oleh guru-guru. Harapannya adalah membuat sebuah program yang berpihak pada murid. Contoh, kemarin itu ada yang menuliskan mewujudkan murid yang memiliki akhlak. Banyak yang menulis seperti itu. Nah, tugasnya apa? Berarti kita harus membuat program yang mengarahkan itu. Contohnya apa? Misalkan ada yang mengusulkan yasinan setiap hari Jumat, atau misalkan memutar ayat-ayat suci Al-Quran di pagi hari misalkan, atau misalkan tadarus sebelum memulai pembelajaran misalkan, seperti itu. Nah, itu lahir dari kesepakatan bersama, sehingga semua guru memiliki kewajiban untuk melakukan itu. Itu karena berdasarkan lahir kesepakatan bersama. Nah, di sini yang sedang dibahas di sini adalah kesepakatan kelas. Bisa lebih luasnya adalah kesepakatan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalkan? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, jawabannya apa kira-kira? Mengapa kita harus memakai helm? Menjaga keselamatan. Kalau misalkan takut ditilang, berarti itu aturan, bukan keyakinan. Gitu ya. Itu. Selanjutnya, budaya positif itu bermulai dari kelas. Dimulai dari kelas, ruang yang paling kecil, sehingga lahir budaya positif di sekolah.
Jadi buatlah peraturan kelas dari keyakinan kelas dan lingkungan yang positif sehingga terjadilah yang namanya budaya positif, gitu. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelasnya ada lagi, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Ya, salah satu contohnya mungkin kalau di kelas saya sudah melihat itu ada di kelasnya Bu EN, di kelas 7E ya. Di sana sudah ada kesepakatan kelasnya. Selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hindari di sekolah 15 menit. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Ya. Selanjutnya yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya tindakan guru. Nah, di sini ada konsekuensi dan hukuman. Meloncat 100 kali mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga sama, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga sama, itu termasuknya hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi karena menggantikan. Beda lagi, misalkan disuruh push up, berarti itu adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga sama konsekuensi, maka dia harus membersihkan mejanya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena memakai sepatu putih, maka dia tidak memakai sepatu seharian di sekolah. Nah, itu ternyata termasuk ke dalam hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu adalah konsekuensi karena itu adalah pelajaran PJOK. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaannya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman. Jadi hukuman itu bisa bersifat menyakiti, gitu ya. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Contohnya tadi menumpahkan air, maka dia harus membersihkan. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi melukai hati atau perasaan. Kalau hukuman itu bisa melukai perasaan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi karena hukuman itu anak menjadi benci disiplin. Sedangkan konsekuensi harapannya anak menghargai disiplin. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu adalah hukuman, konsekuensi dari hukuman. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu biasanya yang diakibatkan dari hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi hanya sementara. Itu untuk konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang.
tidak nyaman ya, yang tidak nyaman. Contohnya korban mendapatkan keadilan, korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, itu adalah tindakan tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang panjang. Tindakan nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang harus kita lakukan. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Gitu. Selanjutnya yang keempat di sini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya bisa dihubungkan dengan aktivitas keseharian. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, di rumahnya kurang kasih sayang dan membutuhkan kasih sayang di sekolah. Penguasaan, biasanya di sini ada yang penguasaan ya, penguasaan. Jadi ingin menguasai gitu ya. Kebebasan, ternyata anak juga atau manusia gitu ya. Salah satunya kebutuhannya ada kebebasan dan kesenangan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang, nah ini contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu aku mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Ini adalah kebutuhan. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini juga sama kebutuhan, berarti dia ingin dipuji gitu ya, ingin dilihat, ingin dihargai. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu kebutuhan apa nih? Kebutuhan misalkan ingin dicintai, ingin dihargai gitu ya. Aku sebel. Nah, ini penguasaan berarti yang tadi. Aku bosan, itu adalah penguasaan. Dia ingin menguasai. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, ini kalau dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, bisa ke kebebasan, gitu ya, kebebasan. Nah, selanjutnya ada contoh di sini, menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dan dengan frontal mengemukakan dalam rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang diingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dalam mendengarkan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, di sini ada sebuah kolom tindakan yang bisa kita lakukan.
iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat Capsek baru kebingungan kalau tanya dia berapa. Nah, tindakan kita sebagai temannya berarti apa di situ, ya. Selanjutnya ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita lihat, kita itu di 5 posisi kontrol itu sebagai yang mana nih? Ada 5. Yang pertama di situ penghukum. Posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira kita yang mana? Semuanya. Semuanya? Ya. Oh, hebat ya. Teman? Kira-kira yang baik yang mana? Manajer. Yang manajer, gitu ya. Yang diharapkan itu menjadi manajer. Guru berbuat menghardik, kalau penghukum ya, itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti. Nah, itu sebagai penghukum. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Gitu. Jadi ada ancaman, gitu ya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Oh gitu ya. Murid melakukan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid tidak menghargai guru lagi. Gitu. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dampaknya seperti itu. Kemudian mengulangi kesalahan. Jadi murid malah mengulangi lagi kesalahannya. Selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini peran posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kamu ini gitu kan. Ibu kecewa dengan perbuatan kamu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi curhat. Dan ayah ibu yang berbapak ya? Iya. Kok ibu semua ini? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini yang lebih baik, gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi. Maafkan saya ya, nah, murid ya. Jadi murid itu merasa bersalah. Tadi ibunya yang curhat, jadi muridnya merasa bersalah, membuat ibunya stres, gitu ya. Merasa rendah diri. Ya, murid itu merasa rendah diri. Nah, sebagai teman, selanjutnya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, guru tuh yang perbuat guru, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu perintah pernah bantu, ibu pernah bantu. Ya, sebagai teman. Hasilnya ketergantungan. Jadi anak itu ketergantungan. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini lebih baik, ya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, kata si muridnya. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi ketergantungan. Jadi dibuapan gitu. Selanjutnya pemantau. Ini lebih baik lagi. Menghitung dan mengukur. Kemudian Busri ya, guru matematika. Selanjutnya guru berkata apa peraturannya. Hasil yang diperoleh menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi saker diawasi aja, gitu ya. Selanjutnya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu yang dikatakan oleh murid. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, karena mengharapkan imbalan itu tadi, seperti yang di awal. Selanjutnya ini yang diharapkan, guru sebagai manajer.
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya contoh kalimatnya apa yang kita yakini. Tadi makanya harus membuat kesepakatan kelas salah satunya. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti ini hubungannya dengan segitiga restitusi. Menguatkan pribadi, itu hasilnya. Ya, tanggung jawab salah satunya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas. Contoh kata-kata muridnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi si anak itu mencari solusi sendiri, gitu ya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, gitu ya. Itu yang dihasilkan dari posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya di sini ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kalau bahasa Sundanya, mana masalah baik, gitu ya. Nah ini juga sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ibu pusing, kalau kata Bu Edma. Gitu ya. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi menawarkan, ya, menawarkan solusi. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, tugas misalkan, ayo kan yang suka terlambat mengumpulkan. Kamu selalu terlambat mengumpulkan tugas. Nah, itu berarti posisinya adalah sebagai penghukum, karena bisa jadi itu dapat menyakiti perasaan. Nah, yang terakhir di sini segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini pertanyaan yang bisa diajukan ketika memanggil seorang anak menggunakan segitiga restitusi. Kemudian pada bagian validasi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi setiap perbuatan atau perlakuan itu pasti ada alasannya atau tujuannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tanyakan apa sih yang lebih baik, gitu ya. Selain itu, selanjutnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi nilai kesepakatan apa yang dilanggar dia. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sebenarnya dia itu kan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dia itu sebenarnya inginnya seperti apa sih, gitu. Nah, ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini ini slide terakhir. Disiplin positif itu berasal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Tadi diilustrasikan dengan kepala tangan di awal. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan seseorang yang mulia, yang sesuai, yaitu sesuatu menjadi yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu harapannya dari disiplin. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, pasti ada tujuannya. Kemudian di sini ada teorinya. Kemudian model berpikir menang-menang. Tadi tidak menyalahkan, gitu ya. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita menawarkan pilihan, ya, pilihan. Di sini kelima posisi kontrol. Kita
Mau di posisi yang mana? Penghukum, ya. Kemudian tadi ada apa lagi? Membuat merasa bersalah sebagai teman, gitu ya. Dan pemantau. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, yang di sini penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, di sini sehingga membuat anak untuk menghindari hukuman. Jadi melakukan sesuatu itu karena ingin terhindar dari hukuman, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu berasal dari hukuman atau pembuat rasa bersalah dan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini yang diharapkan tadi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Harapannya untuk agar murid itu dapat menghargai dirinya, melakukan segala sesuatu atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Nah, sehingga yang dilahirkan adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi salah satunya adalah profil pelajar Pancasila yang 6. Berketuhanan, berkebinekaan, mandiri, berpikir kritis, ya. Nah, itu semua dilahirkan dari kesepakatan kelas. Model berpikir menang-menang, ya. Kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Karena orang lain juga berhak dengan kemerdekaannya. Ya, selama kemerdekaannya tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah, di sini mencakup kelima kebutuhan dasar manusia di dalamnya. Tadi bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi kali ini. Ya, pada diseminasi kali ini kalau ada yang ditanyakan, disilakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, oh belum. Silakan atau kalau ada yang ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan karena nanti ada satu lagi, gitu ya, dari Pak Kiki. Ya, sekian mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.